Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya yang kelima, menjauhi tempat-tempat buang hajat yang dilarang. Jadi ada berapa tempat buang hajat itu jemaah sekalian itu dilarang, dan ada yang memang bisa haram, bisa memang sifatnya makruh di situ, ya. Jadi ada yang dilarang, dalam larangannya itu bersifat haram. Ada yang larangannya itu bersifat makruh. Nah, di situ antara yang disebutkan oleh Nabi SAW itu, ya, jauhi tempat buang hajat di tempat orang bernaung dari sengatan sinar matahari. Ya, memang tidak bagus banyak kalau orang tempat duduknya orang di situ berlindung baru pergi ke buang hajat di bawahnya. Kurang ajar mentong namanya itu. Ya. Atau di tengah jalan umum. Dah lewat mentong ini, ya. Ya, masa di tengah jalan baru pergi berak di situ, ya. Itu memang Nabi SAW tidak membuang hajat di saluran air yang biasa digunakan untuk minum. Ya, masa bayangkan Pak, kalau kita mengambil air minum di situ baru tiba-tiba ada air dari ada kiriman dari atas. Masya Allah, mau diminum bercampur kiriman, tidak diminum, tidak ada yang lain. Ya. Ya. Atau minum binatang ternak, jangan. Ya. Tidak buang air kecil di tempat mandi. Jadi ini hati-hati ikhwah yang mau pergi mandi-mandi nih. Ya. Tidak boleh buang air kecil di tempat mandi. Maksudnya itu, katakanlah kalau kita di baskon, jangan. Dua, di kolam yang tidak mengalir, wadahnya itu. Kalau di WC pasti di situ buang air ke. Tapi saya bapak mandi, ya, tidak ada air, ini air tergenang, jangan di situ mandi, di situ buang air kecil. Itu artinya bercampur ke mandinya dengan kotorannya. Kecuali kalau memang kolamnya kolam besar yang memungkinkan itu, memang biar banyak air kecil itu tidak akan mempengaruhi. Ya. Seperti di laut kita mandi, ya, biar buang air kecil di situ tidak akan pengaruhi orang di samping. Ya, tapi kalau kolam kecil, ya, kolam kecil itu, ya, mempengaruhi. Ya. Tidak buang air kecil di tempat mandi. Itu maksudnya apa? Di tempat mandi maksudnya wadah tempat mandi itu. Jangan di situ. Tidak boleh buang hajat di pintu atau dinding masjid. Ya, tak lewat-lewat mantong ini. Ya. Kenapa? Karena ini syairillah namanya. Wa may yu'azzim syairillah. Ya, siapa yang mengagungkan, kan WC ini adalah simbol kotor. Masa di situ buang air baru masjid ini, ya. Jadi jangan dikotori, dan banyak sekali disebutkan oleh Nabi SAW, ya. Oleh karena itu insyaallah saya kira yang 5 ini, ya. Berikut yang ke-6, tidak membawa masuk ke dalam WC sesuatu yang terdapat nama Allah. Nah, ini termasuk itu yang saya bacakan tadi, wa may yu'azzim min syairillah, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga meskipun hadisnya lemah, ya, memang Nabi SAW itu kalau beliau masuk, beliau lepaskan cincingnya. Kalau ada cincing nama Allah, karena di cincinnya Muhammad ada Muhammad dan Rasulullah. Sebagian riwayat meskipun hadisnya ditolak oleh sebagian ulama hadis, tapi paling tidak pantas membawa sesuatu yang ada nama-nama Allah
dalamnya. Ya, jadi tidak boleh, tidak pantas membawa sesuatu yang ada nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Jadi kalau ada Al-Qur'an jangan dikasih masuk. Kecuali kalau benda itu dikhawatirkan hilang berharga, maka insya Allah boleh dibawa, tapi jangan menampakkan. Jangan menampakkan bendanya. Ya, contoh kalau Al-Quran jangan dinampakkan, jangan dinampakkan bahwa ada Quran. Tutup setutup-tutupnya, jangan ada yang mengetahui bahwa ada Al-Quran. Itu ada benda-benda berharga yang insya Allah kalau dia tidak dibawa, maka itu bisa hilang benda tersebut, maka boleh dibawa masuk dalam WC. Dalam hadis Anas dikatakan iza dakhalal khala, apabila Nabi memasuki itu khala atau tadi gait, ya, atau burrat, itu semua nama itu adalah naza'ah. Nabi itu melepaskan. Apa yang dilepaskan? Khatamahu. Khatamahu artinya cincinnya. Kenapa dilepaskan cincinnya? Karena di cincinnya Muhammad ini ada tertulis nama Allah, Muhammadur Rasulullah. Ya. Kalau Bapak, karena ini tertulis melepaskan cincin, ini tidak mutlak cincin, Pak. Ya. Bukan bendanya sebenarnya yang dilarang di sini, tapi tulisannya itu. Tulisannya. Ya. Siapa tahu memahami hadis mengatakan bahwa Nabi melepas cincinnya, lalu Bapak juga mau melepaskan jam tangannya, baru simpan di luar, insya-Allah. Ya. Insya-Allah diamankan oleh orang lain. Ya. Kalau jam tangan tak ada tulisan nama Allah, itu tidak boleh. Ya, 6. Intinya jangan bawa nama syiar-syiar Allah, syiar-syiar Islam ini, syiar-syiar yang bagus, kemudian kita bawa dalam WC, itu tidak pantas. 6. Ya. Berikut, membawa air ke dalam WC. Memang iya, karena jangan tidak ada air karena bermasalah ke itu. Ya, cari memang ke air baru cari WC. Ya, jangan sambil buang air baru berteriak-teriak, mana airnya? Nah, itu menimbulkan masalah. Berikut yang ke-8 kita sudah bahas yang lalu, ya, membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi atau minal khubsi wal khaba'ith. Jadi bisa khubsi, bisa khubusi. Bisa khubusi, bisa wal khaba, bisa khubusi. Jadi khubsi itu berarti apa, kotoran. Ya. Ya, dari kata khubus ini habis. Dari kata habis itu kotoran yang sifat muzakkar. Muzakkar berarti laki-laki. Nah, itu disebut dengan setan laki-laki. Wal habisah habais, habais. Nah, itu artinya setan perempuan. Ya, itu baca doa Pak, dan ini dapat pahala insyaallah. Berikut yang ke-9, masuk WC dengan mendahulukan kaki kiri. Kiri Pak ya, karena simbol sesuatu yang jelek kita dahulukan kiri. Kita berusaha Pak, sesuatu yang jelek simbol kiri, sesuatu yang jelek simbol kiri. Ruginya ya Pak, kalau masih ada di antara antum, saya antara bapak ibu-ibu masuk WC tidak memperhatikan arah kaki Pak, sebuah kerugian. Bayangkan 5 menit kali 5, misalnya sehari kita buang, itu 20 menit kali 1 pekan, kali 1 bulan, kali 1 tahun, berapa memang minus tak, hanya gara-gara urusan mata, urusan kaki saja. Jadi saya biasa lihat Pak di masjid itu, di masjid ya betulan, biasa saat pertama dekat pintu saya lihat orang keluar dengan kakinya. Kalau tidak teratur kakinya, tanda orang itu tidak belajar dengan agamanya. Bayangkan Islam ini Pak, sampai masuk WC diaturkan kita, sampai masuk di WC, apalagi masuk di masjid. Apalagi masuk di masjid baru tidak ada adab-adabnya. Ini artinya memang kita tidak memperhatikan agama kita sendiri. Maka mari ibu sekalian, kalau urusan WC saya seperti ini diaturkan, lebih-lebih urusan di masjid, urusan di rumah,
dan urusan-urusan yang jauh lebih besar dari lebih suci dan lebih mulia dari itu. Insyaallah. Kita pastikan Pak, mendahulukan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Jangan sembarang kaki.